Hai, namaku Bella dan aku berumur 17 tahun. Pernahkah kamu merasa bahwa kamu memiliki jarak dengan separuh jiwamu, sementara kalian berpura-pura seolah tidak ada yang terjadi? Bagaimana jika temanmu adalah alasannya? Tonton videonya sampai akhir dan temukan bagaimana aku tak sengaja mendengar pacarku dengan teman baikku dan bagaimana akhirnya. Aku bukan seorang yang sangat sosial. Aku tidak punya waktu untuk berteman karena pelajaran vokalku yang rutin. Tapi aku merasa hebat di panggung. Rasa akan panggungnya, keramaiannya, kemegahannya. Aku sering tampil dan aku tidak pernah merasakan demam panggung. Tapi aku tidak pernah percaya diri. Aku merasa bahwa ketika aku tidak ada di panggung, orang-orang tidak menganggapku serius, bahwa aku bukanlah siapa-siapa. Tidak ada seorang pun yang ingin menjadi tak terlihat. Kita semua adalah manusia dan kita semua menginginkan perhatian dan cinta. Tapi tidak ada seorang pun yang ingin kehilangan itu. Terkadang aku bahkan berlebihan dengan bagaimana aku memiliki banyak kendali akan orang di hidupku. Di saat itu, teman baikku dan satu-satunya selalu menolongku. Dia selalu berkata aku berlebihan, bahwa terkadang aku hanya harus bertanya untuk menemukan kebenaran. Namanya adalah Lexi. Tidak sepertiku, dia adalah orang yang bebas. Di panggung dan dalam hidup, dia berani dan sangat ceria. Dia orang paling optimis yang pernah aku kenal. Dia sangat mencintai musik dan bermimpi bahwa kita akan menciptakan band kita sendiri dan pergi. Aku mengingatkannya setiap saat bahwa kita tidak akan pergi kemanapun tanpa pacarku. Bahwa di sana akan ada selalu kita bertiga. Pernahkah kamu mendengar akan cinta segitiga? Pernah berada di dalamnya? Bagaimana jika kamu adalah tambahan segi di segitiga ini? Nama pacarku adalah Nick, tapi aku sering bercanda memanggilnya Edward. Kamu tahu, Edward, Bella. Lexi mengenalkanku padanya tahun lalu, dan kita bertiga sering bergaul bersama. Nick berkata pada kami bahwa sekolah mengadakan sebuah kontes bakat musik dan menawarkan kami ikut serta. Lexi dan aku setuju. Aku berpikir ini adalah ide hebat, karena berkreasi bersama membantumu mengerti lebih baik akan hubungan sebenarnya dengan orang lain. Kita mulai berlatih di hari yang sama. Nick memilihku sebagai penyanyi utama. Aku sangat senang. Kita ingin mencari nama grup kami, jadi kita memutuskan untuk menggunakan huruf utama dari nama kami. Semuanya baik sampai aku berjanji untuk menjemput Lexi dari latihan suatu hari. Dia berdiri mendadak menatapku dan tidak sengaja memukulku di rahang dengan dahinya. Lexi bertanya bagaimana keadaanku. Itu pertama kalinya aku melihat dia sangat takut. Aku pergi ke cermin dan melihat diriku. Mulutku berdarah. Aku sangat takut. Pandangan akan darahku dan setiap kali aku kehilangan kesadaran. Ini terjadi saat itu juga. Aku sadar di kamarku. Nick dan Lexi duduk di sebelahku. Aku mulai berbicara pada mereka dan tidak bisa berbicara dengan normal. Ketika Lexi menghantamku, gigiku copot dan aku mulai tergagap. Lexi berkata dia akan menggantikanku bernyanyi. Jadi aku tidak harus memaksakan diriku. Nick mendukung idenya dan berkata bahwa Lexi memiliki suara yang sangat bagus. Aku merasa sebuah ketidakadilan. Apa dia berkata suaranya lebih bagus daripada aku? Jadi mungkin dia lebih baik dalam segalanya daripada aku? Kita berlatih berjam-jam di garasi Nick, tapi aku tidak bisa berkonsentrasi. Beberapa hari belakangan, aku memiliki banyak pikiran di kepalaku. Aku tidak suka menemani Nick dan Lexi. Aku ingin kabur setiap saat, dan gigi yang copot bukanlah alasannya. Mereka berdiri bersama dan bersenang-senang, dan aku merasa seperti bukan apapun, dan mereka terlihat cocok bersama. Mungkin jika Nick tidak berpacaran denganku, dia akan berpacaran dengan Lexi. Aku memutuskan untuk melakukan eksperimen. Apa meninggalkan pacarku sendiri dengan teman baikmu adalah ide yang baik? Aku ingin melihat apa yang akan terjadi. Pikiran ini tidak meninggalkan kepalaku. Aku berada di bawah stres berat. Aku tidak bisa melihat diriku di cermin dengan normal. Aku mulai berpikir bahwa Nick tidak tertarik lagi padaku, karena dia tidak berbicara sedikit pun padaku, dan aku tidak bisa bertanya apa yang salah. Kenyataannya, dia tidak melakukan kesalahan. Tapi kenapa aku merasa sangat buruk? Aku berada di antara tidak mungkin lebih buruk lagi dan semuanya baik-baik saja. Maksudku, Lexi berkata padaku bahwa aku terlalu memikirkannya. Tapi
Bagaimana jika dia berkata seperti itu untuk menipuku? Aku tidak tahu lagi mana yang benar. Setelah kejadian gigi itu, aku tidak merasakan cinta dari Nick maupun Lexi. Mereka menghabiskan waktu dengan satu sama lain daripada denganku. Rencanaku harus dijalankan. Nick dan Lexi sudah bersama. Tidak ada hal yang baru. Aku duduk dengan mereka. Mereka hanya berbicara padaku ketika mereka selesai. Kenapa mengganggunya? Itu adalah tempat kosong. Aku sudah lama tidak ada di pandangan mereka. Tidak ada hal yang baru. Ini waktunya untuk terbiasa. Pernahkah kamu merasa cemburu pada pacarmu atau temanmu? Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu kira membuatmu cemburu? Lexi hanya bertanya apa yang akan kita lakukan di akhir minggu. Aku menawarkan untuk pergi camping. Mereka setuju dan berkata mereka ingin menghabiskan waktu bersama. Hanya kita bertiga. Di saat itu aku berpikir lagi bahwa aku keliru. Nyatanya Nick adalah pacarku dan Lexi adalah teman baikku. Mereka tidak akan pernah melakukan ini padaku. Apa yang akan menjadi hasil eksperimenku? Haruskah aku memulainya? Nick membantuku membawa ranselku, tapi lalu dia kembali membantu Lexi. Aku sudah memanas seperti kettle. Aku ingin bertanya langsung apa yang terjadi di antara mereka, tapi aku tidak memiliki keberanian. Aku memberitahu temanku bahwa aku lelah berada di jalan dan memutuskan untuk tidur. Menutupi diriku dengan selimut dan berpura-pura tidur. Aku sebenarnya memata-matai mereka berdua. Aku ingin tahu bagaimana mereka berperilaku ketika aku tidak ada. Nick bersandar dan melepas jaketnya. Aku tidak bisa mempercayai mataku. Apa Nick akan berselingkuh dengan teman baikku? Dia memberikan jaketnya pada Lexi dan dia memakainya. Ketika aku kedinginan, dia tidak memperhatikanku. Apa ini berarti bahwa kecurigaanku tidaklah delusional? Aku tidak bisa mengeluarkan perjalanan itu dari pikiranku. Aku sangat bingung. Aku tidak memainkan not dengan benar selama latihan, dan pacarku menjadi marah. Dia berkata dia akan mencari gitaris lain jika aku tidak bermain dengan benar. Aku seperti sebuah botol susu yang belum dihabiskan, tapi mereka membeli yang baru. Aku tidak ingin membuat Nick sedih, jadi aku mencoba berlatih dengan benar. Di konser, Nick dan Lexi berdiri bersebelahan. Dia menaruh lengannya di sekitarnya saat dia bernyanyi. Dari apa yang kulihat, aku terbeku di tengah bagianku. Aku menyadari bahwa selama ini aku benar. Nick bermain untukku. Kalian seharusnya melihat wajah mereka. Setelah pertunjukan, Nick dan Lexi menghampiriku. Mereka berkata bahwa aku mengacaukan kemenangan mereka. Nick berkata bahwa aku tidak benar dan bahwa aku harus menyadarkan diri. Dia menawarkan Lexi secangkir kopi dan mereka pergi. Mereka meninggalkanku sendiri. Aku merasa seperti orang bodoh. Nick secara terbuka menggoda Lexi dan menanggapinya. Tapi mereka berdua berpura-pura seolah tidak ada yang terjadi. Malam itu aku mengundang mereka ke rumahku. Aku siap untuk bicara serius dengan mereka dan mendapatkan kebenaran dari mereka. Ketika mereka tiba, mereka bertingkah seolah aku tidak ada di sana. Mereka terus memotong pembicaraanku dan mengacuhkanku. Mereka sering menyentuh satu sama lain dan itu membuatku marah. Aku berkata aku akan membuat teh. Aku memberanikan diriku untuk mengatakan semuanya. Ketika aku datang dan menemukan mereka pergi, aku semakin marah. Ada suara berisik di kamar mandi, jadi aku memutuskan untuk menguping. Seseorang bernapas kencang. Apa mereka melakukannya di rumahku? Aku membuka pintu secara kasar. Mereka berbaring di lantai dengan wajah licik dan membuat suara erotis dengan pakaian mereka. Mereka mulai mentertawakanku. Aku menyadari bahwa aku diselingkuhi dan mengunci diriku di kamar. Kenapa melakukan semua ini? Nick dan Lexi memanjat ke jendela. Aku tidak ingin bicara, jadi mereka memintaku hanya untuk mendengarkan mereka. Mereka berkata bahwa mereka lelah meyakinkan bahwa aku berarti untuk mereka. Dan mereka menghargai perasaanku, tapi aku tidak belajar untuk mempercayai orang yang dekat denganku. Aku selalu mencurigai mereka akan sesuatu. Jadi mereka mengerjaiku. Mereka mengerti tentang eksperimenku ketika aku membawa 3 selimut. Aku sangat malu. Sepertinya aku benar. Ketika nyatanya aku sangat tenggelam dalam diriku dan pikiranku. Aku hampir kehilangan mereka berdua karena kecurigaanku. Tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Aku mulai berbicara pada mereka tentang pengalaman dan ketakutanku,
dan aku merasa lebih baik. Jika kamu menyukai ceritaku, tolong like dan subscribe di channel ini. Tekan tombol loncengnya, jadi kamu tidak ketinggalan cerita baru. Ingat bahwa kamu harus menghargai orang yang kamu cintai dan bisa mempercayai mereka.